wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, untuk memenuhi tugas sosiologi kami akan mewawancarai Uci Marliana yang bertempat tinggal di Jalan Irian Barat, Kuala. Di sini kami akan mewawancarai Uci tentang kebudayaan suku Rau. Suku Rau terbagi menjadi dua. Ini yang suku Rau mana? Kuturaju. Suku Rau Kuturaju itu berasal dari daerah mana? Dulunya dari Padang asalnya. Tapi karena putrinya tuh di Padang itu ada rusuh-rusuh lah dulu. Jadi dia larinya ke Kuturaju itu. Uci Marliana, apa saja kebudayaan dan tradisi dari suku Rau itu? Pilis kunyit. Pilis kunyit itu gimana? Kunyit lah ditawari. Ambil kunyit. Ambil kunyit habis itu Ditawari. Lain tawar yang untuk anak raju, lain yang enggak raju. Sebelum umur setahun kan kadang kan kena tanah ya kan. Jadi dipilis lah sama yang pilis raja. Pilis diletak di Seluruh tubuhnya. seluruh tubuh bayinya itu. Sebelum usia 1 tahun. Lebih satu lain lagi doanya. Lain lagi. Nawarnya pun lain, tertentu aja paling 3 tempat. Di 3 tempat. Di mana nih? Kening, ulu hati, kaki. Gitu. Itu kalau yang udah dijejaki. Yang udah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Pantang tanah. Kalau pantang tanah itu gimana? Pantang tanah tuh maksudnya kalau ada anak yang baru lahir, kalau mau dijejakkan umur setahun itu pantang tanah dia. Jejakkan namanya, nggak boleh kena tanah sebelum usia 1 tahun. Oh iya. Itu tradisi orang Rau Raja. Turun tanah itu dilakukan saat umur anak-anak berapa? 1 tahun ke bawah. 1 tahun ke bawah. Apa-apa aja alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan? Terutama kain kuning, emas semayam, tanah di kepal-kepal 3 biji, kunyit 3. Itulah nanti dibacakan. Dan untuk disebarkan di kain kuning itu segala bunga yang tak boleh tinggal ada 7 macam. Nah, masa temayam itu disapukan ke seluruh tubuhnya. Nah, itu udah kedua, kunyit disapukan juga ke seluruh tubuhnya. Ketiga, tanah yang dikepal-kepal tadi lah, jadi itu coret-coret lah dia semua ke seluruh tubuhnya juga. Barulah dia dijalankan di atas kain kuning yang bertabur bunga. Di ujung kita ngapai kain kuning tadi adalah setumpuk tanah. Itu fungsinya atau apa? Udah 3 kali nanti dijejakkan, tapi sambil ada lah yang mantranya ya kan. Nanti dijejakkan ke tanah itu ditekan sama orang yang memegang dia. Itu pun harus keturunan raja juga yang memegangnya. Kalau keturunan raja nggak bisa. Nanti udah selesai gitu, kita berdoa lah. Saya berdoa mau mandikan bunga macan kera itu aja taruh di apa kan di baskomnya. Di baskom mandinya. Tapi kalau dekat rumahnya sungai dibawa ke sungai mandinya. Kalau jauh nggak dibawa ke sungai. Dimandiin, digendong, dibawa pakai kain kuning, dibawa raun. Raun itu nanti setidak-tidaknya 3 rumah. Kegunaan dari turun tanah atau jejak ini tuh untuk apa ya, Ci? Ya, kegunaannya menghindari efek-efek yang tidak kita ingini. Seperti kalau tak mau membuat syarat itu, sering anak itu ada yang peka, ada yang imusnya tak baik-baik. Itu kebudayaan-kebudayaan kayak jejak, piles, berarti itu masih dijalankan sampai sekarang? Baiklah, terima kasih kepada Uci Marliana yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai bersama kami. Selanjutnya kami akan mewawancarai informan kami yang kedua bersama Umi Enas. Baik Umi, kami akan menanyakan mengenai kebudayaan suku Rau yang hampir punah. Yang hampir punah salah satunya itu adalah berobat dengan cagar. Dulunya sagar itu hanya dilakukan untuk anak yang berusia 1 tahun ke bawah. Tetapi sekarang ini banyak yang dilakukan oleh anak yang di atas 1 tahun. Karena orang tua mereka merasa apabila itu tidak dilakukan akan berdampak negatif dengan anaknya. Salah satunya bisa bandel, yang kedua bisa buta. Jadi itu tetap mereka lakukan. Tetapi karena posisi si anak itu udah besar, itu tidak mungkin lagi dilakukan. Makanya keseringan orang yang melakukan itu
yang tahu tradisi itu meminta itu udah baik. Nah itulah, jadi dibilangi kalau sebenarnya yang dilakukan itu adalah oleh anak yang berusia 1 tahun ke bawah, dan itu dilakukan melihat bulan. Nah, dilihat bulan yang itu dapat dilakukan dengan sedikit kita lihat adalah menggunakan air ludah basi. Nah itu dilakukan sebelum waktu subuh sebanyak 7 kali. Itu baru kita diapenkan, yang di situ kalau memang betul-betul anak kena, dia akan menjerit seperti dipukul oleh orang dewasa. Ciri-ciri anak yang kena sagar itu gimana? Ciri-cirinya itu sebenarnya dapat kita lihat dari posisi ada garis biru di antara mata kanan dan mata kiri yang letak di batang hidung. Lurus. Ada yang lurus, ada yang sedikit mereng. Itu memang harus diobatkan. Kira-kira Umi, faktor apa yang mempengaruhi kebudayaan sagar tadi hampir punah? Nah, karena orang sekarang kita bilang mereka sudah sudah mulai mengurangi yang namanya kebudayaan tradisional. Akibat dari apa? Pasti kan udah tahu, akibat dari perkembangan zaman. Jadi bagi mereka itu ngapain dilakukan, itu nggak perlu. Nah, sedangkan menurut suku atau kebudayaan masing-masing yang masih memegang erat kebudayaan tersebut menyatakan itu harus dilakukan. Kok nggak ini nanti dampaknya. Nah, Baik, terima kasih kepada Umi Enas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kalau Kegunaan tulisnya bisu mah, bisu tak bisa bicara. sedih kan. Itulah katanya. Nah, kebanyakan